Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah live streaming kita melalui fanpage Gereja Baptis Indonesia Jemaat Gembala Agung. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita juga tetap merayakan perayaan daripada memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang dikenal dengan Jumat Agung. Puji nama Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk terus beribadah di dalam Tuhan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu untuk semua kebaikan kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kembali kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Hari ini Bapa, khusus kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menjamah setiap hati kami yang boleh menyaksikan dan mendengarkan siaran ini. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Karena kami percaya Bapa, kami sungguh percaya kalau Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kebenaran firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kami hari ini. Memperingati Jumat Agung akan semakin membuat kami mendalami cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kami umat manusia. Taruh puji nama-Mu Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekali lagi Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan. Menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam perayaan Jumat Agung yang barangkali bagi setiap kita ini merupakan kali pertama buat kita untuk tidak merayakannya di dalam gedung gereja. Tetapi apapun yang boleh terjadi, tetaplah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dalam situasi seperti apapun hari-hari ini, dengan yang sedang kita alami, dengan fenomena yang berkembang di hadapan kita saat sekarang ini, pandemi daripada virus corona
sulit keadaannya, baik itu penghidupan kita sehari-hari, demikian juga dalam peribadahan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan mau supaya makin memurnikan kita. Terkadang kita tidak bisa, atau terkadang kita tidak menghargai seringkali apa yang ada di hadapan kita. Kadang-kala kita lebih menghargai saat kita baru tahu sesuatu itu berharga ketika kita sudah kehilangan daripada hal itu. Banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tetapi ketika situasi baik, apa yang sering terjadi, banyak bangku-bangku yang kosong di dalam rumah-rumah Tuhan atau dalam gereja-gereja. Tetapi hari belakangan ini saya melihat dan mendengar banyak sekali komentar dari anak-anak Tuhan betapa mereka sudah merindukan untuk kembali lagi beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita tetap berdoa supaya persoalan ini akan segera selesai. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu kita percaya kalau hal-hal yang sulit ini pasti akan berlalu, dan kita akan berkumpul kembali, dan kita akan beribadah kembali seperti biasa. Dan ketika kita sudah mulai bersama lagi dalam beribadah, harapan kami supaya kita tetap rajin, tetap sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Kembali kepada firman Tuhan buat kita semuanya hari ini. Nah, firman Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita akan besarnya pengorbanan daripada Kristus atas kita. Hari ini saudara, kita merayakan Jumat Agung yang berbeda daripada tahun-tahun yang lalu. Hari ini kita mau supaya kita lebih merasakan bagaimana apa yang telah diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh karena kita. Kita yang harusnya binasa, tapi karena pengorbanannya di kayu salib, kita menjadi selamat. Dan kembali kita diingatkan di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ini, bahwasanya penderitaan Yesus sebelum mati itu melambangkan seharusnya apa yang harus kita alami tanpa Dia. Seharusnya kita yang ada di sana, kita yang tersalib oleh karena dosa kita, tetapi Dia mewakili, menggantikan kita untuk menahankan penderitaan yang seharusnya adalah yang menjadi penderitaan kita. Saudara, dengan runtun Matius pasal 27 ini menceritakan bagaimana kronologis penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai dengan kematiannya. Ada beberapa peristiwa di sana. Saudara, ketika Yesus sedang meregang nyawa, Dia berkata, Dia berseru, Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara, saya bisa membayangkan. Mari kita coba bayangkan Bapak Ibu, di dalam penderitaan yang begitu berat. Itu sebabnya Yesus ketika di Taman Getsemani, Dia sudah tahu apa yang harus Dia alami. Di Getsemani Dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena Dia tahu penderitaannya begitu berat. Tetapi penderitaan yang paling berat itu bukan karena paku yang menusuk tangannya, bukan karena mahkota duri yang menusuk kepalanya, bukan karena campukan dan memikul salib sampai ke Golgota. Tetapi penderitaan yang paling berat bagi Tuhan adalah ketika Dia tahu oleh karena dosa, maka Allah tidak bisa melakukan apapun terhadapnya, membiarkan Dia. Itu sebabnya Dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa Kau tinggalkan aku? Keadaan yang paling menyakitkan oleh karena kita berdosa adalah kita kehilangan kemuliaan Allah. Adalah ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam perayaan Jumat Agung ini kita diingatkan Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sejalan dengan kehendak daripada Tuhan, yang tertulis di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, karena apa? Karena sungguh
ketika keadaan yang berdosa, kita seringkali pada akhirnya akan kehilangan koneksi kita bersama kepada Tuhan. Dan ini adalah keadaan yang paling menyakitkan, Bapak Ibu. Sama seperti kita sekarang. Barangkali saudara, kita mulai merasakan, Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Kenapa corona begitu merajalela? Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan ini akan selesai? Kita mulai bertanya. Bapak Ibu, saya mau katakan, peristiwa ini bukan Allah meninggalkan kita, tetapi begitu pun kita sudah berasa begitu sakit, begitu menderitanya. Bayangkan kalau seandainya pada akhirnya Allah benar-benar tidak mengindahkan kita. Ini yang menjadi perkara yang terbesar. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang membuang dosa jauh dari kehidupan kita. Mulai dari hari ini kita mau hidup benar, karena efek daripada dosa memisahkan kita dari Tuhan. Efek daripada dosa membuat kita terpisah dari berkat Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari berjuang di dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh, saudara, melihat betapa jahatnya akibat yang dilakukan oleh dosa. Betapa mengerikannya ketika kita tidak hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus menanggung itu di kayu salib. Tuhan Yesus sudah merasakan itu. Dia berkata, Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Kediaman Allah. Allah mendiam pada saat itu karena dosa harus ditebus. Bapak Ibu, supaya kita umat pilihan Tuhan tidak dihancurkan lagi oleh Tuhan, supaya kita umat Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak terpisah lagi dari Allah kita. Nah, saudara, lalu peristiwa yang kedua yang terjadi, fenomena yang menarik yang terjadi pada saat penyaliban Tuhan Yesus adalah pada saat itu, Bapak Ibu, dikatakan di sana tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus. Bayangkan, saudara, saat itu terjadi gempa bumi, terjadi kegelapan, terjadi di mana tabir bait suci yang menghubungkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus terbelah menjadi dua. Apa maksud dari semuanya? Dosa membuat kita hidup di dalam kegelapan. Dosa membuat manusia hidup di dalam kegoncangan, hidup di dalam ketakutan. Saya percaya tak ada satupun kita yang ketika gempa bumi kita pasti tenang-tenang saja. Tidak, pasti semua menjadi panik. Ini melambangkan bagaimana saat itu juru selamat harus menggantikan itu semua, harus menanggung itu semua. Oleh karena dosa, kita menjadi orang yang tidak memiliki damai. Kita ketakutan, kita menjadi orang yang panik. Oleh karena dosa, kita kehilangan pengharapan kita. Saudara, tetapi melalui pengorbanan Yesus, Dia mau supaya kita tidak mengalami kegoncangan itu lagi. Melalui Dia di kayu salib, supaya kita tidak mengalami kegelapan lagi, tetapi kita memiliki terang dalam hidup kita. Supaya kita tidak lagi salah berjalan oleh karena gelapnya dosa, tapi kita memiliki panduan, ada terang daripada Kristus yang memandu jalan kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup beroleh berkat-berkat daripadanya. Saudara, saya percaya hari ini juga barangkali kita merasa situasi kita menjadi gelap, kita tidak bisa kemana-mana, kita terkunci di dalam rumah masing-masing, penghasilan kita berkurang oleh karenanya. Hari demi hari, waktu demi waktu semakin sulit buat kita. Tetapi dengar ini baik,
supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara, ketika juru selamat itu meregang nyawanya, gempa bumi terjadi, kegemparan terjadi, saudara. Oh Bapak Ibu, ketika engkau tidak di dalam Tuhan, maka kegoncangan itu akan datang dalam kehidupan. Saya tidak bilang bahwasanya ketika kita mengikut Tuhan tidak akan ada lagi masalah, tidak akan ada lagi problem. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada, sakit penyakit bisa datang. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita punya juru selamat, kita tidak akan menjadi goncang ke sana ke sini. Kita tidak menjadi orang yang panik karena kita tahu Tuhan yang pelihara kita. Lalu kemudian saudara, dikatakan pada saat itu juga tabir bait suci terbelah menjadi dua. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang bagus. Tetapi dengan koyaknya tabir bait suci, tidak ada lagi batasan bagimu untuk bisa datang kepadamu. Oleh karena dosa, kita terhalang untuk boleh datang kepada Tuhan. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, Dia mematahkan kutuk itu. Tidak ada lagi penghalang bagi anak-anaknya untuk boleh datang kepadanya. Karena itu saudara, kita mau diingatkan kembali, mari jadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Jangan jadikan kekristenan hanya sebagai simbol belaka. Jangan jadikan kekristenan hanya sebagai formalitas belaka. Tetapi kekristenan adalah gaya hidup daripada kita. Kekristenan adalah the way of life bagi kita. Saudara, kita cukup merasakan pukulan oleh karena pandemi virus ini. Banyak kita yang rindu kembali untuk boleh bergereja, bersekutu. Dengan ini baik, waktunya akan tiba. Tuhan memulihkan setiap kita, memulihkan bangsa ini, memulihkan dunia ini. Karena itu, biarlah engkau bertekad di dalam kehidupan. Ketika ini berakhir, Tuhan, aku mau bersungguh-sungguh. Karena sungguh kehormatan yang luar biasa. Tidak ada lagi penghalang bagiku untuk datang kepadamu. Tidak ada lagi batasan bagiku untuk bisa berseru kepadamu. Ini luar biasa. Kehormatan yang luar biasa. Kalau budak tidak akan bisa bicara langsung kepada tuannya tanpa diminta Tuhan. Tetapi kita diangkat menjadi anak sehingga apapun yang kau mau sampaikan, Tuhan katakan, aku mendengarkan. Tabir bait Allah sudah terbelah, yang menunjukkan dan mengartikan kita bisa datang kepada Tuhan dengan leluasa, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Lalu kemudian Bapak Ibu, dikatakan di sana fenomena yang terjadi adalah banyak orang-orang mati pada saat itu bangkit dari kubur. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, Tuhan mau ingatkan kita, engkau tidak perlu takut apapun dalam hidup. Melalui Jumat Agung hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, dengar ini baik, oleh karena kematian Kristus ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Yang Yesus di kayu salib, ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Karena itu saudara, apa yang harus kita takutkan lagi dalam ini? Bapa yang kau sembah, Bapa yang disembah oleh saya dan juga kau semua, adalah Bapa yang menggaransi saat engkau masih hidup di dunia, bahkan saat engkau meninggalkan tugasmu di dunia, Dia memberikan tempat yang terbaik. Oleh karena kematiannya ada kehidupan. So hari ini, dengan pandemi yang begitu luar biasa, orang begitu ketakutan, orang begitu terterornya, laki
lakukan yang dikatakan oleh pemerintah, lakukan yang baik yang dihimbau oleh tenaga-tenaga medis, lakukan itu. Tetapi kalau pada ini harus datang pada kita, saya mau katakan anak Tuhan tidak perlu takut, sebab hidupmu dan matimu dijamin di dalam Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa Tuhan kita melalui perayaan Jumat Agung ini. Ini yang Tuhan boleh sampaikan buat kita semuanya. Mari saudara, mari kita ingat kembali bagaimana Kristus begitu menderitanya oleh karena dosaku dan dosamu. Kita yang harusnya disalib, tapi Dia gantikan kita. Karena itu saudara, ayo bersungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Ketika kita harus di rumah, ini waktunya bagi kita untuk memberikan lebih banyak porsi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah masa Jumat Agung sampai dengan Paskah kita semakin menyadari ternyata berkat Tuhan begitu besar buat kita. Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, biarlah perayaan Jumat Agung pada pagi hari ini boleh kembali meneguhkan kita, kembali menyemangati iman kita. Yesus rela menderita atas kita, ditinggalkan oleh Tuhan. Dia harus merasakan penderitaan yang sangat parah, tapi dengan ini baik oleh karena kematian yang ada kehidupan buat kita. Oleh karena kematian ada damai buat kita. Oleh karena kematiannya tidak ada lagi pembatas bagi kita untuk datang kepadanya. Hidup di dalam Tuhan, kasih Tuhan, salib Tuhan, itu yang kita ingat. Penderitaannya di salib itu yang senantiasa mengimani kita untuk tetap hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menjagamu, dan Tuhan Yesus melindungi kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman yang sudah boleh kami dengarkan. Bapa, kami datang kepadamu memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami. Pengorbananmu di kayu salib begitu luar biasa bagi kami. Yang seharusnya kami yang harus disalibkan, tetapi Kau menggantikan kami. Yang seharusnya kami Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran kami, tapi Engkau Tuhan yang rela menggantikannya bagi kami. Oleh karena kematian-Mu Tuhan, maka bagi kami mendapat anugerah kehidupan. Oleh karena kematian-Mu Tuhan, tidak ada lagi penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Oleh karena kematian-Mu Tuhan Yesus, maka Kau membuat kami tidak kehilangan sejahtera. Kau tidak akan membuat kami menjadi takut. Kasih untuk kebenaran firman. Hari ini Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan syarat, yang mungkin dalam penuh dengan ketakutan oleh karena teror yang terjadi saat ini, yang ketakutan oleh karena penghidupan yang saat ini juga belum terpenuhi. Hari ini hamba berdoa firman pula yang menguatkan mereka semua. Firman-Mu ini Tuhan yang membuat mereka kembali menjejakkan imannya lebih kuat dan menatap kepada Tuhan. Jumat Agung, kematian yang membawa kami kepada kemenangan. Jumat Agung, penderitaan yang membawa kami pada akhirnya beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, termantrai firman-Mu dalam kami semua, dan kami akan terus hidup di dalam jalan-Mu yang kudus. Puji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami. Kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang kudus,
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadah kita pada saat ini dalam ibadah perjamuan kudus kita. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan di dalam sidang Jumat kita, ketika merayakan perayaan Jumat Agung, maka kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai penghantar bagi kita semuanya dalam memasuki ibadah perjamuan kudus kita. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian kebenaran firman Tuhan sebagai penghantar perjamuan kudus kita. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya di hadapan kita sudah tersedia minuman yang menjadi perlambang daripada anggur, yang menjadi perlambang daripada darah Kristus. Demikian juga roti yang akan menjadi perlambang daripada tubuh Kristus. Marilah, sebab semuanya telah tersedia di hadapan-Mu. Dan hari ini mari kita berdoa, berdevosi secara pribadi, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepada-Mu, memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Karena salib-Mu aku hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Dan hari ini Tuhan kami diperingati kembali pengorbanan-Mu yang besar itu melalui perjamuan yang sudah ada di depan kami. Karena itu biarlah Tuhan hari ini perjamuan ini akan semakin mengingatkan kami betapa Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh hidup di dalam apa pengurapan boleh terjadi, mukjizat-Mu dinyatakan melalui perjamuan. Kami percaya setiap kami yang boleh melaksanakan dan melakukan, setiap kami akan diberkati oleh karenanya. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak menerima perjamuan ini di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti yang sudah ada di tangan kita di hadapan Tuhan. Dan dengarlah firman ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya kalau roti yang ada di tangan adalah perlambang daripada tubuh Kristus yang telah mati menebus dosaku, yang telah mati untuk menyelamatkan. Maka dengan iman bersama-sama dengan saya, makanlah. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mengambil cawan yang sudah tersedia di depan kita dan mengangkat cawan itu di hadapan Tuhan. Dan dengarlah firman Tuhan akan hal ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu peringatan akan aku. Saudara, engkau yang percaya kalau anggur yang ada di tanganmu hari ini adalah sebagai perlambang daripada darah Kristus, sucikan segala dosa yang sudah mengampuni segala kesalahan. Kau percaya bahwasanya pengorbanan Yesus, darahnya yang tertumpah, itu yang membuat engkau selamat, yang membuat engkau selamat dan tidak lagi menjadi binasa dan menjadi pewaris-pewaris daripada segala janji Tuhan. Maka bersama-sama dengan saya, dengan iman di hadapannya, minumlah. Mari kita berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa hari ini dalam segala keterbatasan kami sudah melakukan perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, biarlah hari ini kembali kami Tuhan diingatkan. Oleh karena salib-Mu kami hidup, pengorbanan-Mu di kayu salib itu yang selamatkan kami. Kami yang harusnya binasa menjadi selamat oleh karena pengorbanan. Ajar kami untuk mengimani betapa Tuhan nyawa-Mu pun Kau berikan bagi kami, supaya setiap kami mewarisi segala janji-janji kebenaran firman. Bapa, jadikan kami menjadi umat yang setia di hadapan, umat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, umat yang benar-benar Tuhan hidup di dalam terang. Ampuni kami, seringkali kami menjadi takut, seringkali kami menjadi gentar, seringkali kami menjadi bimbang. Ajar kami untuk percaya kalau pemeliharaan itu tetap bagi kami Bapa. Dalam situasi apapun, dalam sebagaimana masalah apapun, Tuhan ada bersama-sama kami. Tuhan Yesus, biarlah hari ini perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan-Mu itu sungguh akan membuat iman kami semakin berkobar. Iman kami yang dulunya lemah semakin dikuatkan. Masa-masa yang sulit ini adalah masa-masa di mana menambah kami menjadi umat yang punya iman yang tangguh di hadapan. Kami percaya Engkau berkuasa dan Engkau membuat masa ini akan berlalu dan berganti dengan sukacita. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam hidupnya masing-masing, dalam kebutuhan mereka Tuhan, dalam apa yang mereka perlukan Bapa, hadirlah Engkau memberikan kecukupan itu buat mereka. Biarlah mereka menjadi orang yang tetap tenang, yang tinggal tetap bagi setiap anak-anak. Cukupkan Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati ya Tuhan untuk kesehatan setiap kami. Jagai, lindungi kami. Kami manusia yang tidak bisa melihat apa yang menjadi ancaman bagi kami. Tapi kami percaya kalau ada Tuhan, kalau darah Kristus itu juga yang sudah membuat kami untuk boleh melawan
melawan segala sakit penyakit. Tuhan, darah-Mu yang kudus yang memataikan kami. Tuhan Yesus, lindungi kami, jagai kami dalam setiap langkah dan pekerjaan. Berikan kedamaian kami di tengah-tengah rumah tangga kami. Jadikan kami orang tua yang penuh dengan hikmat mengajar setiap anak-anak kami. Berkati anak-anak kami untuk lebih mengasihi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Kasihani bangsa kami ini Bapa. Kami mau Tuhan kembali. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama ini kami terbuai. Selama ini banyak kami Tuhan terlena oleh karena enaknya. Dan tidak ada kesulitan yang berarti yang boleh terjadi. Ingatkan kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Membutuhkan Engkau. Karena itu kami berdoa bagi bangsa ini. Lalukanlah cawan itu Tuhan dengan segera. Supaya bangsa kami boleh terbebas. Berkati pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan seluruh jajarannya yang bahu-membahu Tuhan untuk membuat semuanya boleh cepat selesai. Berikan hikmat bagi hamba-Mu ini. Berikan kekuatan bagi pemimpin kami untuk boleh membimbing dan membawa kami seturut dengan kehendak-Mu terbebas dari pandemi. Terima kasih. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami tenaga medis dimanapun mereka berada, yang berjuang di dalam garis depan untuk mengobati masyarakat. Berkati anak-anak Tuhan ini, berkati tenaga-tenaga medis ini Tuhan, supaya mereka Kau terus berikan perlindungan, memberkatinya, memberkati keluarga mereka juga Bapak. Kasihani mereka Tuhan, supaya mereka terus terlindung daripada sakit penyakit yang boleh ada. Kami percaya Bapak Engkau berkuasa di atas segalanya, termasuk berkuasa daripada pandemi yang saat ini terjadi di Indonesia. Dan kami berdoa bagi dunia. Kami berdoa Tuhan bagi setiap negara-negara. Ajarkan Tuhan ini waktunya bagi kami untuk pertobatan. Waktunya bagi kami untuk mengarahkan kembali pandangan kami kepada Tuhan. Kami manusia membutuhkan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami serahkan hidup kami. Kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau bekerja dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Paulus. Inilah doa kami Bapa. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebelum kita pulang, maka Engkau kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan terus selamat. Dan marilah tengadahkan tangan-Mu untuk menerima berkat penuaian serta musisat daripada-Nya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai saudara-saudaraku sekalian, menyatakan mukjizat di atasmu sekalian, serta yang memulihkan kehidupanmu sekalian, mulai dari siang hari, esok sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dilakukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
pada Jumat Agung pada hari ini kita akan bertemu kembali di dalam live streaming yang sama di fanpage GBI Jemaat Gembala Agung Deli Serdang untuk mengikuti ibadah Paskah pada hari Minggu tepat pukul 10. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus menjaga kita, dan Tuhan Yesus yang akan terus melindungi kita. Tuhan Yesus